Selamat datang di channel ini, channel pembacaan tarot dengan intuisi. Ini adalah pembacaan energi kolektif, saya nggak tahu energi siapa yang kepick up. Sebagai informasi, energi yang terbaca juga bisa vice versa, ambil aja yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Jika pembacaan ini resonate, bermanfaat, atau sekedar menghibur, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, juga like, comment, share ya. Karena itu akan membantu saya untuk tetap terhubung dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya sudah pre-shuffle kartunya. Di sini ada Two of Swords, Six of Cups, Knight of Cups, Seven of Wands, Seven of Cups, Knight of Pentacles, Reverse. Dan Ace of Swords, Reverse. Oke, kolektif. Ada energi kebingungan di sini ya. Jadi rasanya kolektif saat ini kayak lagi berdiri di persimpangan ya. Pikiran ke kiri, hati ke kanan, tapi kakinya tuh nggak bisa gerak kemana-mana. Seperti berada di jalan buntu gitu. Ya, semuanya seperti tertahan. Jadi di dalam kepala kamu ini rame banget ya. Merasa bimbang, mungkin khawatir, takut. Mungkin ini berhubungan dengan hilangnya pekerjaan, bisa juga kerugian finansial atau pemasukan berkurang, ya. Rasanya ingin menutup mata begitu. Mungkin kamu harus mengambil keputusan yang cukup sulit dan menyebabkan overthinking, tenggelam dalam skenario buruk yang mungkin terjadi sampai mungkin bahkan susah tidur. Walaupun di sini tidak ada Nine of Swords ya. Ada perasaan campur aduk di sini dengan apa ya? Ada rasa benci pada seseorang juga ya. Yang kamu anggap mungkin penyebab dari semua permasalahan ini. Gitu. Bisa jadi dia pernah mempermalukan kamu dengan cara dia meninggalkan kamu atau menduakan kamu gitu. Atau main gila ya. Terus kamu juga masih kadang-kadang flashback ke masa lalu bersama dia. Mungkin kamu masih berpikir dulu dia nggak kayak gitu. Mungkin sebagian dari kalian sekarang harus membesarkan anak sendiri. Ada juga yang meninggalkan dengan beban hutang mungkin yang sekarang harus kamu bayar. Ya apapun kenangan lama yang menyakitkan itu ya. Itu kamu masih suka putar ulang. Ada rasa penyesalan, kebencian yang belum bisa benar-benar kamu lepas. Saya dapat mengerti kalau kamu merasa capek banget saat ini ya. Saya bisa merasakan. Mungkin kamu bertanya dalam hati, kenapa kok aku terus yang harus bertahan dan keadaannya tidak kunjung berubah gitu. Kenapa aku nggak bisa mengontrol keadaan? Hanya bisa bertahan saja. Ya. Tapi Seven of Wands ini menunjukkan kamu ini kuat. Walaupun posisimu nggak stabil ya di atas ini nih. Kamu masih sanggup bertahan dari rintangan yang ada di bawah sini nih. Ya walaupun capek kelihatannya ya. Capek, kamu udah sampai duduk, kalau yang di versi lain masih berdiri, kamu ini udah sampai berlutut seperti ini.
ya. Kamu masih mencoba melindungi posisi dan perasaan kamu sendiri di sini. Ya, kalau kamu saat ini ngerasa capek, ya, coba ambil waktu untuk bisa mengheningkan pikiran kamu. Kalau kamu udah capek bertahan terus ya, seperti ini ya, mungkin semesta menunggu kamu untuk sadar bahwa jika kamu ingin kondisimu segera berubah, ada yang perlu untuk kamu tinggalkan. Ya, seperti misalnya rasa benci, ya, penyesalan, rasa takut, khawatir, kehilangan, kesedihan, ya, atau meratapi nasib dan sebagainya. Mungkin itu di bawah sadar kamu, ya. Atau kamu mencoba untuk menimbun, ya, perasaan itu, tutup mata gitu. Nggak mau ingat-ingat itu. Jangan lupa, itu ada di bawah sadar gitu loh. Dan adanya delay ini ya, bukan karena semesta menghukum kamu, bukan. Tapi permasalahannya, beban-beban ini masih kamu bawa ya, yang mana gak selaras dengan frekuensi semesta. Tuh, ting, cek 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 cek, dengar nggak suara cicak dan suara handphone saya? Konfirmasi ya. Coba rubah dulu channelnya supaya sinyalnya semesta tuh dapat gitu. Ya, di sini kamu diingatkan bahwa semesta hanya merespon sesuai frekuensi yang kamu siarkan gitu loh. Ya. Jadi ajakan untuk meninggalkan itu semua yang tadi saya bilang, sesuaikan juga dengan kondisimu ya. Bukan untuk menghukum kamu, tapi supaya kamu belajar, kamu mengerti, dan kamu menyesuaikan frekuensimu dengan frekuensi semesta ya. Kalau kamu masih belum mengerti frekuensi itu, bisa kamu cek di tabel frekuensi David Hawkins ya. Coba cek kamu ada di frekuensi mana, getaran mana ya. Supaya apa yang kamu harapkan dapat segera terwujud. Itu loh maunya semesta. Jadi kamu ini sedang dipersiapkan gitu. Ya, sekarang pilihannya ada di kamu ya. Apakah kamu mau menolak perubahan ya? Maksudnya dengan meninggalkan itu, letting go semua perasaan-perasaan sakit itu, sedih, marah, kecewa, benci, dan yang lain-lain itu kamu diberi free will, kebebasan untuk memilih ya. Mau cepat atau mau lambat, terserah kamu ya. Semesta hanya merespon frekuensi yang kamu siarkan, intinya seperti itu. Sekarang terserah kamu, apakah masih mau terus berlanjut di mode survival ini gitu ya. Jadi fokus saja dulu pada healing diri kamu ya. Coba mulai rutin melakukan meditasi di pagi hari, misal untuk menenangkan, menambah rasa damai ya, karena kamu pagi hari udah ketemu Tuhan duluan gitu, habis sholat misalnya. Ini akan membantu mengurangi kegelisahan kamu di hari itu gitu. Jangan lupa ya untuk menikmati hidup di saat ini ya. Bukan di saat ini tuh bukan menyesali masa lalu atau terlalu khawatir akan masa depan, bagaimana jika nanti, bagaimana jika besok, dan seterusnya. Sampai kamu lupa untuk menikmati hari ini ya. Nih, meditasi akan membantu ya pikiran dan hati kamu jadi lebih damai. Doa juga. Kalau kamu nggak biasa untuk meditasi dan mungkin ngerasa takut ya karena nggak biasa, coba aja dulu bangun subuh, habis sholat, coba 10 menit dulu mengheningkan pikiran
diawali dengan doa untuk perlindungan ya. Ya, ada banyak pilihan meditasi di YouTube ya. Nah, terus yang lama udah nggak olahraga ya, coba olahraga lagi. Olahraga yang kamu senengin aja ya. Yang ringan-ringan dulu kalau kamu udah lama nggak olahraga. Nggak usah langsung yang berat-berat gitu. Intinya fokus pada diri sendiri, cintai diri kamu. Karena begitu kamu mencintai diri sendiri, kamu tidak lagi bergantung pada cinta dari luar. Ya, cinta dari Tuhan sudah cukup, cinta dari dirimu sendiri itu sudah cukup. Begitu. Dan saya bisa memberikan cinta kepada orang lain secara universal gitu. Ya, kita bisa mengontrol perasaan dan pikiran kita saat kita aware ya pada stimulasi yang membuat emosi kita ke-trigger atau pikiran kita ke-trigger ya, lalu membawa itu pada kesadaran ya. Jadi bukan kita yang dikontrol ya oleh pikiran dan emosi kita, tapi kita yang menentukan. Enggak, saya nggak akan terusin ini gitu kalau udah mulai yang negatif keluar. Karena kamu bukanlah perasaan dan pikiranmu. Sekali lagi, kamu bukanlah perasaan dan pikiranmu. Ya, kita bisa mengontrol perasaan dan pikiran kita saat kita aware, ya. Ya, pilihannya ada di dalam diri kita ya. Apakah kita mau lanjut sedih atau merubah perasaan sedih jadi rasa syukur? Apa kita mau lanjut ngerasa takut atau merubahnya dengan menentukan sikap dengan berani, percaya diri, menghadapi challenge ya, dengan melakukan yang terbaik gitu. Apakah kita mau lanjut berpikir negatif, overthinking terus aja, atau melepasnya, menjadikan itu pengalaman ya sebagai pelajaran hidup, dan kemudian kamu bisa melepaskan, let go, sehingga kamu bisa menutup lembaran itu, bab itu, dan bisa mulai lagi dengan bab baru, lembaran baru yang bersih gitu. Ya. Seven of Cups. Ini menunjukin betapa kamu lagi tenggelam ya dalam kebingungan, ilusi, mungkin juga harapan palsu ya, yang nggak kunjung kejadian. Di sini kamu diingatkan bahwa delay yang sedang kamu alami saat ini ya semata-mata untuk mempersiapkan kamu ya menuju masa depan yang lebih baik. Sabar ya. Jadi kamu ditawarkan untuk melepas itu dulu yang tadi kita bahas ya, yang tidak lagi membuat hati kamu, pikiran kamu damai ya. Letting go semua beban pikiran, ampas dari masa lalu itu yang masih kamu bawa-bawa ya. Baru kemudian bisa masuk ke proses healing. Ya, sebagian dari kamu udah dalam masa transisi itu ya. Dari sedang dalam masa healing. Nanti setelah kamu benar-benar healing hati dan pikiran kamu, baru sedikit demi sedikit ya keadaan itu mulai akan berubah. Karena vibrasimu mulai menyesuaikan dengan semesta. Ibaratnya denger radio yang tadinya bunyinya jauh banget, buat gitu ya. Kedengarannya gresek-gresek, semakin kesini akan semakin jelas terdengar oleh semesta ya. Gitu. Ya. Semesta berpesan juga agar kamu lebih bersabar lagi ya, sabar ya. Akan ada reward yang kamu terima kalau kamu mengerjakan pekerjaan batinmu ya. Bersabar dengan prosesnya, bersabar dengan
diri kamu sendiri, sabar dengan keadaan juga ya. Terus jika di antara kamu ada yang bimbang ya dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru juga diingatkan, tapi pertimbangkan dari segala aspek, baik dan buruknya, siap atau tidaknya nanti dengan keputusan itu. Gak perlu berandai-andai, jangan berandai-andai, tapi realistis ya. Siapkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Untuk yang sedang berada dalam kondisi third party, coba dilihat apakah dalam hubungan masih bisa saling mendengarkan. Apa hanya salah satu pihak yang mau mengusahakan? Gitu. Apakah hanya salah satu pihak yang mencoba berulang kali untuk memperbaiki hubungan? Apa ada perubahan ke arah yang lebih baik ketika sudah mencobanya? Apakah masih ada saling berbagi, ya, saling mengisi, saling belajar, saling mawas diri, saling mencintai, saling membangun? Apakah masih ada kedamaian hati dengan tetap hidup bersama dengan dia? Apakah kamu masih mau terus berusaha untuk memperbaiki? Kalau iya, sampai kapan kamu bisa kompromi? Apakah masih ada kemungkinan untuk tetap bertahan? Gitu. Udah berapa lama kamu menunggu perubahan? Bagaimana perasaan kamu jika terus bertahan? Apa kamu mau melanjutkan sisa hidup kamu terus seperti itu jika nggak ada yang bisa diubah? Sampai di mana batasan kamu? Apa kamu punya batasan? Apakah kamu akan tetap bertahan karena cinta atau kenangan atau harapan masa lalu? Ya, sebagian mungkin ya salah satu pihak bermain di area abu-abu di sini mencari kesenangan karena bosan ya tanpa benar-benar memikirkan dampaknya ke pihak lainnya gitu. Tapi kalau emang kamu udah berpisah dari dia dan saat ini kamu single, kalau kamu mau dating nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan bikin karma baru itu aja dengan menyakiti hati orang lain. Ya maksudnya kamu sebagai orang ketiga gitu loh. Ya karena saya yakin kamu sendiri nggak mau kalau diduain ya kan. Jadi jangan membuat karma baru gitu loh. Ya cari aja yang single, yang aman ya. Ya, saya dengar kata paus ya, jeda. Saya rasa itu ajakan untuk lebih mengenal diri sendiri dulu. Apa sisi terang dan gelapmu? Ini paus bukan ikan paus, tapi jeda gitu ya. Jeda untuk macam refleksi diri gitu. Kontemplasi dalam diam, dalam kesendirian, dalam keheningan ya. Agar kamu mendapat clarity, tenang, damai, sehingga kamu tidak bingung lagi nantinya dalam mengambil keputusan. Ya, gak panik gitu. Coba kita lihat ada pesan oracle apa ya. Pekerjaan batin apa kira-kira yang perlu dikerjakan oleh kolektif saat ini? Terima kasih. Pekerjaan batin apa yang perlu dilakukan oleh kolektif data ini? Tolong, terima kasih. Never enough. Chronic striving, self-doubt, fear of failure. Takut gagal, gak pernah cukup, merasa cukup, ya, tidak pernah
pernah merasa cukup, coba belajar bersyukur ya. Chronic striving. Jadi kayaknya tuh ini nggak nyampe-nyampe gitu. Justru kalau kamu tidak mengejar ya, tapi attract tuh mengundang ya, semacam vibrasi yang tadi saya bilang. Bukan ngejar seperti ini ya, survival mode gitu. Ini yang harus kamu sadarin. Jadi apa ya, dengan self doubt kamu terus takut gagal ya, tambah self doubt, ragu-ragu, berusaha untuk mengejar, untuk naik. Yang ada kamu sandung kayak gini ya, matanya ke atas tapi nggak lihat tangganya gitu. Ada lagi? Pesan untuk kolektif, pekerjaan batin apa yang perlu dikerjakan oleh kolektif. Terima kasih. Merasa tahu segalanya ya. Defensif, ego show ya. Coba ini baju zirahnya dilepas dulu ya. Slow sejenak ya, dengarkan kata hati kamu. Lihat mukanya tuh ya. Apa kamu seperti ini? Survival ya. Kamu diminta untuk mengerjakan ini. Maksudnya mengerjakan ini ya, untuk tidak overcompensation, defensif dalam perubahan, merubah diri. Terus egonya memang belajar untuk dikecilkan gitu loh ya, bukan untuk dihilangkan. Ego itu perlu ya, berserah aja udah gitu, bisa nggak? Nah itu kerjaan batin kamu, supaya kamu nggak ada dalam mode ini terus. Cepat lambatnya itu tergantung kamu. Semua pilihan ada di kamu ya. Ada lagi pesan untuk kolektif ini. Terima kasih untuk kolektif dalam menanggapi situasi. Kan benar kan? Dari siapa saya bisa melepas judgement saat ini? Siapa yang kamu judge di sini? Gitu loh. Apakah seseorang dalam hidupmu atau kamu sendiri? Ya, lepaskan belenggu atau borgol itu ya. Buang ekspektasi dan bersyukur untuk kejadian apapun yang kamu alami gitu. Lihat kepada orang yang kamu judging, kamu nilai. Seperti kamu melihat anak kecil. Lihat dia sebagai anak kecil yang sedang belajar dan bertumbuh, jatuh dan membuat kesalahan. Ya. Tuh, ketika saya melepas judgement dari diri saya dan orang lain, saya membuka kebenaran diri saya sendiri,
bahwa saya dicintai, saya sudah cukup, saya limitless, tidak terbatas, dan juga mereka. Ini diingatkan ya. Ini tuh, lihat. Konfirmasi, saya ketawa bukan ngetawain kamu, tapi kan konfirmasi dari apa yang tadi saya sampaikan. Apakah saya sudah siap untuk let go, melepas ya rasa malu yang saya timbun, saya kubur. Ada rasa malu yang terkubur yang kamu nggak sadari mungkin ya. Let go, itu nggak selaras juga ya. Nggak perlu rasa malu. Setiap orang punya pengalaman pahit, punya pengalaman buruk, nggak cuma kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita bisa switch itu, permasalahan di situ saja ya. Feeling shame is the lowest energy. Tuh kan, sama kan ya. Kita shame itu bukan malu, tapi bukan malu kayak shame itu ada rasa malu yang apa ya, memalukan gitu loh, bukan malu ya. Itu adalah energi terendah ya, frekuensi terendah. Jadi ketika kamu hidup di dalamnya, kamu hidup dalam kegelapan. Bagian mana dalam dirimu yang siap untuk berdiri dalam terang, berani, confident? Apakah ada rasa malu dari masa lalu, pengalaman masa lalu yang siap untuk disembuhkan ya? Masa lalu, setiap orang punya masa lalu yang buruk, percaya deh ya. Udah, nggak usah judgement diri kamu sendiri kalau ini emang masalah dengan diri kamu sendiri ya. Bawa itu kepada terang ya, yang tadi pekerjaan batin kamu ya. Biarkan itu terlihat, biarkan itu didengar, dan biarkan itu disembuhkan ya. Ini adalah revival season untuk kamu, untuk shower meditation. Maaf ya, kameranya kurang bagus. Jadi dalam pikiran kamu tuh air itu seperti membasuh semua luka-luka kamu, rasa malu kamu gitu. Itu juga meditasi. Meditasi pada pagi hari, meditasi juga saat kamu sedang mandi ya. Nah, air itu menyembuhkan. Ya intinya kamu pada saat mandi itu bayangkan bahwa air itu membasuh kamu, menyembuhkan kamu. Setiap kamu mandi, merilis semua beban negatif energi ya. Kamu bayangkan saja dan percaya ya. Apalagi pesan untuk kolektif saat ini sebagai terima kasih. So, take a digital break. Saatnya untuk hening sejenak. Enggak. Karena memang konten-konten yang nggak perlu itu kadang-kadang memang menghabiskan waktu, ya kan? Saya sendiri suka begitu, ngaku aja saya sih.
Supaya kamu bisa fokus pada diri sendiri, bukan pada konten yang terus addicting. Notice your body language. Ya. Kalau kamu mungkin facial expression kamu agak-agak cemberut ya, coba notice itu ya. Atau postur tubuh kamu mungkin agak gimana, itu energi semua kelihatan gitu loh. Jadi betulin itu katanya ya, body language kamu. Apa kamu berdiri dengan tegak, atau kamu berdiri dengan percaya diri, atau bungkuk gitu ya. Coba lebih aware lagi dengan itu, diajak ya. Please beritahu waktu untuk kolektif kapan, sampai kapan kira-kira kolektif akan bisa bertahan. Kapan ada kabar baik kah gitulah ya, kapan ada kabar baik untuk kolektif. Kapan ada kabar baik untuk kolektif? Please, thank you. Wow. Really? Ini bisa dirubah ya. Kalau kamu akan terus tidak mau merubah ini, jawabannya ini ya. Nggak mau kan kamu? Ada lagi? Tapi kalau kamu bisa merubah, mau, mengerti, ceritanya kan lain. Ada lagi? Kapan kira-kira? Nih. Ya. Ada lagi? Ini maksudnya ada yang Mei, ada yang bukan di masa sekarang. Itu untuk kalian yang mungkin susah untuk berubah. Nah, sini kan kolektif banyak orang ya. Jadi saya keluarin semua. Next winter, berarti akhir tahun 2026. Ada lagi? Ya, pilihannya ada 3 ini. Antara Mei untuk yang versi cepat, next winter untuk yang versi sedang. Ini yang paling parah kalau kalian nggak mau berubah ya. Tidak dalam kehidupan di saat ini. Nggak mau kan kamu kayak gini? Bukan ngancem saya. Terus semua pilihan ada di kamu ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi ini saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye.